Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan bagian akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula Part 5. Ini akan menjadi cerita terakhir saya tentang kisah pabrik gula. Cerita yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup, karena tidak hanya menyangkut diri saya, melainkan semua penduduk desa yang hidup tepat di samping kerajaan Demit, yang konon masih dipercaya bahkan sampai saat ini. Selepas sholat Isya, saya biasa berkumpul bersama kawan di jalanan pertigaan, tepat di samping jalur utara sebelah gerbang besi yang sudah lama bobrok. Kami nongkrong dan sekedar bercerita sembari menghabiskan malam. Dari tempat kami duduk, kami bisa langsung melihat pohon beringin. Pohon beringin ini sudah pernah saya ceritakan, berada di belakang bangunan sekolah taman kanak-kanak, tempat di mana rumor tentang kuburan jaran pernah santer terdengar. Salah satu dari sekian banyak cerita paling sakit tentang pabrik ini adalah pohon beringin ini. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat sosok anak kecil mengenakan pakaian putih polos sedang bermain-main di bawah pohon beringin ini. Karena pohon ini tepat berada di belakang bangunan TK, tak ada yang curiga. Orang berpikir mungkin dia anak kecil yang belum dijemput. Suara langkah kaki saat menginjak rumput terdengar. Seorang parubaya mendekati anak kecil itu yang sedang bermain sulur-sulur pohon. Langit sudah mulai gelap, membuat si lelaki semakin takut kalau terjadi sesuatu yang membahayakan pada anak itu. Teriak si lelaki, namun tak dihiraukan oleh anak perempuan itu. Dia masih asik bermain, melihat jalanan sudah kosong, bangunan TK pun sudah tak berpenghuni. Akhirnya lelaki itu nekat mendekati pohon. Ia harus melewati pagar besi berkarat. Dipanjatlah pagar itu. Dengan susah payah, lelaki itu melewati pagar besi berkarat. Ia menoleh ke arah akar-akar pohon beringin, tempat di mana dia melihat anak perempuan itu. Namun hal ganjil terjadi. Anak perempuan yang ia lihat dari pertigaan jalan menghilang. Hanya tanah coklat dan rumput liar. Bulu kuduk lelaki itu berdiri. Ia merasakan perasaan tak enak. Benar kata orang, bila ada yang harus dihindari, pabrik gula ini adalah salah satunya. Ia berniat memanjat untuk pergi, tapi tiba-tiba terasa sesuatu menarik bajunya. "Pak D mau kemana?" "Nak, kamu ngapain di sini maghrib-maghrib gini?" kata si lelaki. Ia menunduk menatap si anak perempuan yang melihatnya dengan ekspresi senang. "Masuk lewat mana kamu?" Si anak menunjuk. Ia menunjuk sebuah lubang besar potongan dari pagar kawat. Tanpa pikir panjang, si lelaki menyuruh anak itu merangkak ke sana. Sementara dia memanjat kembali bagian pagar besi. Anak perempuan itu menurut. Setelah keduanya berhasil melewati pagar, lelaki itu menggendong anak itu. Berbagai pertanyaan ditanyakan, mulai siapa orang tuanya, kenapa dia bisa sampai di tempat itu, termasuk menceritakan tentang cerita-cerita seram yang ada di pabrik ini, untuk membuat si anak jera dan tidak melakukan itu lagi. Namun anehnya, si anak perempuan justru tertawa. "Aku gak takut, Pak D, kan aku kuat." Lelaki itu tak mengerti maksud ucapan anak perempuan itu. Ia masih menggendong tepat di punggungnya. Sesekali melihat wajah anak perempuan itu yang benar-benar manis. Hingga sampailah lelaki itu di ujung. Terdengar suara benda jatuh. Lelaki itu berbalik mencari tahu suara apa itu. "Apa itu yang jatuh, Nak?" Sembari mencari bersama, namun tak ditemukan apapun. Hari sudah mulai gelap. Lelaki itu pun melanjutkan perjalanannya keluar dari bangunan tua TK. Si lelaki kembali mengajukan pertanyaan pada anak perempuan itu. Tapi kali ini ia tak menjawabnya. Karena merasa aneh, lelaki itu menoleh untuk melihat wajah anak perempuan itu.
Saat dengan mata kepala sendiri, lelaki itu menyaksikan anak perempuan yang ia gendong tak memiliki kepala. Dari jauh, sayup-sayup suara anak perempuan itu terdengar. Si lelaki melihat kepala anak perempuan itu tepat di sekitar rumput liar tengah tersenyum menatapnya. "Pak D, kepalaku jatuh. Tolong ambilkan ya." Itu adalah sepenggal cerita yang akan membuka kisah sebenarnya. Sudah lebih dari 1 tahun sejak demo karyawan yang menolak penutupan pabrik ini. Namun karena perusahaan benar-benar bangkrut, akhirnya pabrik ini tetap ditutup. Dan dalam jangka waktu 1 tahun saja, pabrik ini menunjukkan jati dirinya. Warga desa bahkan sampai membuat peraturan tidak tertulis. Salah satunya adalah ketika malam sudah datang, hindari jalanan yang melewati pabrik gula. Lebih baik memutar daripada diganggu oleh dia yang paling sering menampakkan diri, si janda merah. Mungkin namanya terdengar lucu, tapi sayangnya tak ada satupun yang mau menceritakan pengalamannya setiap kali dia menampakkan diri. Kabarnya butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma saat melihatnya secara langsung. Dan salah satunya adalah cerita tetangga saya. Tahun itu adalah tahun saat motor masih langka dimiliki oleh orang, dan transportasi becak adalah transportasi massal yang paling sering dipakai. Pak Sugeng mengayuh becaknya berniat untuk pulang setelah seharian penat ia menarik becak di kota. Awalnya ia ingin memutar, namun mengingat tenaganya yang tinggal tidak seberapa, ia akhirnya memutuskan melewati jalanan di jalur selatan. Salah satu jalur paling sepi yang bahkan sudah tidak dilewati lagi saat hari sudah gelap. Namun Pak Sugeng yakin tak akan ada yang terjadi kepada dirinya. Singkatnya, saat desa sebelah pabrik gula sudah nampak, terlihat seorang tengah berdiri di samping jalan, melambai-lambaikan tangannya. Pak Sugeng yang melihatnya awalnya bingung. Ia ingin memutar dan berbalik saja, tapi sosok itu terlihat seperti manusia normal. Kakinya menapak tanah. Didekatilah dia, meski kecurigaan masih ada di dalam benak Pak Sugeng. "Pak, mohon maaf, saya mau pulang, tapi sudah nggak ada becak lagi. Bapak mau antar saya?" Pak Sugeng menatap kaki perempuan itu, di mana ia masih menapak tanah. Mungkin bodoh kalau bertanya apakah dia hantu, tapi Pak Sugeng mengatakannya. Mungkin ia ingin lebih memastikannya. "Anda manusia kan?" Perempuan itu tersenyum. Setelah tawar-menawar harga, akhirnya Pak Sugeng sepakat. Ia harus memutar balikan becaknya karena lokasi tempat tinggal perempuan itu jauh di belakang. Perempuan itu pun naik. Pak Sugeng mulai mengayuh becaknya sembari sesekali ia mengajak bicara. Untunglah selama perjalanan, perempuan itu mampu mengimbangi Pak Sugeng. Ia banyak bercerita mulai dari pernikahannya hingga pengalaman pernah keguguran. Pak Sugeng hanya mendengarkan, meski sesekali ia berkata, "Sabar adalah kunci utama hidup manusia." Perempuan itu tertawa. Di tengah jalan, tiba-tiba perempuan itu berkata kepada Pak Sugeng, "Pak, mohon maaf. Biasanya di sini ada teman saya. Nggak apa-apa kan bila dia ikut? Uangnya nanti saya tambah ya, Pak." Pak Sugeng awalnya curiga, mana ada orang yang kerja di sekitaran sini. Tapi ucapan perempuan itu terdengar meyakinkan. Sudah lama Pak Sugeng tinggal di sini, jadi ia merasa yakin tahu seluk-beluk wilayah ini, termasuk pekerjaan di sini. Namun jauh di depan benar saja ada seorang perempuan lagi mengenakan pakaian putih, tengah berdiri melambai pada becak Pak Sugeng. Dua perempuan, satu berwarna merah, satu berwarna putih, sudah mirip seperti bendera Indonesia. Pak Sugeng mengangkut keduanya, lewatlah dia di depan beberapa pos tempat orang ronda. Dan setiap kali Pak Sugeng lewat, wajah orang-orang yang ronda tampak aneh. Tak hanya satu, tapi nyaris setiap orang yang melihatnya tampak menatap dengan wajah kaget. Namun tak ada satupun yang bicara. Berusaha untuk tak menghiraukan ini, Pak Sugeng sampai di rumah dua perempuan itu
Rumahnya besar, megah dengan rumah-rumah tetangga. Pak Sugeng sampai takjub. Siapa sangka sebelum pulang, dia mengangkut wanita kaya raya. "Pak, silakan masuk ya." "Tidak mbak, saya langsung pulang saja." Perempuan yang mengenakan pakaian putih masuk lebih dulu, sedangkan yang mengenakan pakaian merah memaksa Pak Sugeng untuk masuk dulu. "Uangnya ada di dalam," ucapnya meyakinkan Pak Sugeng. Lelah menolak, Pak Sugeng akhirnya mengangguk. Ia menurut. Tepat setelah masuk rumah besar itu, betapa kagetnya Pak Sugeng. Rupanya isi rumah jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Perempuan itu menarik tangan Pak Sugeng, mengajaknya menuju meja makan. "Makan dulu ya Pak, soalnya saya terima kasih sekali sudah mau diantar sampai rumah." Pak Sugeng menggeleng, tapi perempuan itu memaksa sampai mengancam tidak mau membayar kalau Pak Sugeng menolak. Terpaksa Pak Sugeng menurutinya. Perempuan itu meninggalkan Pak Sugeng menuju kamar. Tak lama ia kembali dan memberikan uang yang sudah dijanjikan. Naas, entah kenapa kaki Pak Sugeng tiba-tiba terasa sakit. Akhirnya ia dibawa menuju kamar tempat Pak Sugeng nanti menghabiskan malam. "Sudah, Anda istirahat saja dulu. Nanti kalau sudah baikan baru pulang. Nggak apa-apa kok." Keinginan Pak Sugeng untuk menolak tampaknya akan sulit melihat kondisinya. Ia akhirnya berbaring tidur. Malam itu jauh lebih sunyi. Pak Sugeng sudah terlelap dalam tidurnya. Ia berbaring sendirian di atas ranjang yang besar itu. Tiba-tiba saat ia berbalik, tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu. Pak Sugeng membuka mata saat melihat kain putih ikut berbaring di sampingnya. Bukan hal aneh bila awalnya Pak Sugeng melihat itu seperti guling. Tapi semakin lama aroma anyir bau busuk mulai tercium di hidung Pak Sugeng, yang membuatnya akhirnya berdiri dan memeriksa benda apa yang ada di sampingnya. Kaget setengah mati adalah hal pertama yang Pak Sugeng rasakan saat melihat wajah hitam dengan kapas di hidung, tengah berbaring menatapnya. Lompatlah Pak Sugeng sebelum ia mulai lari tunggang langgang. Rumah besar megah yang ia lihat tadi berubah menjadi bangunan tua tak terurus, penuh dengan rumput liar yang tumbuh di tembok beserta lumut. Pak Sugeng masih berlari saat ia melihat meja tempat ia menyantap hidangan. Muntah isi perut Pak Sugeng menyaksikan apa yang ada di atasnya. Piring yang dipenuhi lontong dengan ulat-ulat di atasnya beserta tanah hitam berceceran di atasnya dengan daging ayam bangkai. Pak Sugeng memutuskan lari menuju pintu rumah saat dari belakang seseorang memanggilnya. "Mas, jangan ninggalin adik." Pak Sugeng berbalik dan dilihatlah perempuan berambut panjang dengan pakaian warna merah yang begitu mencolok. Sementara di belakangnya, sosok wajah hitam yang dibungkus kain putih mengintipnya dari balik pintu. Pak Sugeng lantas pergi karena perempuan itu mendekatinya, terbang. Itu adalah kesialan yang lebih terdengar seperti aib bagi siapapun yang pernah bertemu dengannya. Karena itulah sangat jarang ada yang mau bercerita ketika pengalamannya bertemu dengan si janda merah terjadi. Sekarang jalanan tempat si janda merah berada menjadi jalan utama perumahan. Di sini cerita akhir riwayat pabrik gula kita mulai. Suara gedor pintu terdengar keras, pintu terbuka. Pak Lurah melihat di depan rumahnya dipenuhi oleh warga. Wajah mereka tak ada satupun yang bersahabat. "Ada apa ini? Benarkah itu kalau pabrik mau dibongkar? Maksudmu apa?" "Lihat sendiri saja sana. Masa Pak Lurah sendiri nggak tahu?" Sore itu Pak Lurah bersama warga bergerak bersama menuju pabrik yang sudah setahun ditutup. Dilihatlah gerbang timur perbatasan dengan desa, di mana sudah terparkir alat-alat berat. Pak Lurah mendatangi pihak yang terlibat. Dari sana baru diketahui bila sebagian area pabrik akan menjadi hak milik perumahan. Salah satu perusahaan swasta, tapi keseluruhan bangunan harus roboh. Mendengar bangunan harus roboh, wajah Pak Lurah dan warga tampak getir. Ada kengerian yang terpampang di mata mereka semua. "Pak,
Sepertinya ada yang harus dipertimbangkan. Kapan itu akan dilaksanakan? Besok, Pak. Malam itu Pak Lurah akhirnya menghubungi pihak yang lebih tinggi, atasan dari kontraktor yang bekerja, namun rupanya tak membuahkan hasil. Esok bangunan-bangunan tua pabrik akan dirobohkan. Pak Lurah hanya mengatakan satu hal, kalau besok sampai ada yang mati, jangan memanggil-manggil kami. Kalian tidak tahu ada apa di dalam sana. Pak Lurah pergi, sementara warga membubarkan diri. Tepat di samping lapangan, di bagian barat pabrik, dibangun rumah sementara untuk para pekerja kontraktor. Hal pertama yang dilakukan keesokan harinya adalah menghancurkan bangunan utama di samping cerobong asap, salah satu tempat di mana Aji Manunggal berada. Tidak ada satupun warga yang tahu bagaimana cara mereka untuk menghancurkan bangunan utama itu, karena gambaran tinggi bangunan itu nyaris setengah cerobong asap. Yang terjadi selanjutnya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu menemui Pak Lurah. Rumor yang terdengar, 4 orang tewas di tempat. Sampai saat ini, berita ini menjadi semacam rahasia umum. Hanya warga yang tahu, selebihnya tak ada yang muncul di permukaan. Berikutnya, kita akan masuk jauh lebih dalam, di mana saat penghuninya mulai menunjukkan eksistensinya yang semakin gila. Warga menyebut peristiwa ini dengan sebutan Demi Temudal. Malam Jumat Kliwon, aku ingat peristiwa pertama yang menimpa tetangga rumah saat kali pertama mereka menunjukkan kehadirannya. Dan sekarang adalah hari yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon yang sama. Dulu, rata-rata rumah penduduk di desaku hanyalah sebatas anyaman bambu, dengan jarak antar satu rumah dengan rumah lain cukup jauh, ditambah dengan kebun pisang dan kebun singkong yang ditanam di area lahan kosong, sehingga ketika malam bisa dibayangkan bagaimana suasana desa, sunyi, sepi dan mencekam. Malam itu suasana tampak berbeda. Hal itu bisa dirasakan oleh semua orang dewasa. Sampai-sampai kakek nenekku memanggil keluarga besar buat tinggal di satu rumah yang sama. Untuk apa? Kakekku cuma bilang menghindari pagebluk alias menghindari penyakit. Di salah satu rumah gubuk di antara kebun pisang dan singkong, ada sebuah keluarga kecil. Satu lelaki parubaya, Pak Mamat bersama istrinya Bunda. Sejak sore anak sematawayangnya yang masih berusia 2 tahun menangis terus-menerus. Hal itu membuat Pak Mamat resah. Bunda terus berusaha menimang-menina bobokkan anaknya, namun tak kunjung berhasil. Ia bergantian dengan Pak Mamat, sampai-sampai Pak Mamat akhirnya membuat ayunan dari sewek di ruang tengah. Sementara satu dari mereka tidak tahu kenapa mengintip ke sela anyaman bambu. "Dek, perasaanku gak enak nih," ucap Pak Mamat memandang istrinya yang sama gelisahnya dengan dirinya. "Sama mas, dari sore tadi perasaanku sudah gak enak." Suara tangisan masih terdengar meraung-raung, semakin malam semakin menjadi-jadi. Bunda masih berusaha menenangkan anaknya. Ia mengayunkannya perlahan-lahan, sementara Pak Mamat masih mengintip kebun pisang yang berada tak jauh dari rumahnya. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba terdengar suara pelan sekali. Pung, pung, pung. Wajah Pak Mamat pucat. "Dek, kamu dengar gak?" kata Pak Mamat memastikan. "Tidak mas, ada apa?" Dengan nafas berat, Pak Mamat berlari masuk kamar. Ia keluar dengan parang di tangannya. "Kamu di sini dulu saja ya." Zaman itu sedang marak-maraknya kejadian tentang punggut. Buat yang tidak tahu punggut itu semacam orang yang menuntut ilmu, tapi dengan cara yang salah. Cara yang salah itu adalah setiap anggota tubuhnya dipasangi susuk berbeda. Yang paling buruk dari punggut adalah merampok. Ilmu yang mereka pakai dalam susuknya adalah di kedua tangannya diisi banteng, di kakinya diisi oleh kuda, sedang badannya diisi oleh belut, kepalanya diisi dengan kura-kura, dan semua itu adalah semacam ajian turun-temurun. Penjelasannya panjang.
Setiap susuk memiliki alasan sendiri. Sebagai contoh kenapa di badannya diisi belut, hal itu ketika ia tertangkap warga, ia masih bisa lolos karena belut sangat gesit. Dan kenapa di kaki diisi kuda, hal itu memungkinkan bagi Punggut untuk lari sekencang mungkin. Suara Pungpung konon berasal dari makhluk tak kasat mata yang terganggu dengan kehadiran Punggut, karena sewajarnya mereka membuat tidak nyaman penghuni dunia lain. Pak Mamat menelusuri kebun pisang, namun sayang ia tak menemukan apapun saat terdengar suara langkah kaki mendekat. Parang sudah diangkat oleh Pak Mamat sebelum ia menebas, namun ia urungkan saat tahu yang mendekat adalah istrinya sendiri, Bunda. "Kok kamu bisa ada di sini?" tanya Pak Mamat bingung. "Bukannya Bapak yang tadi manggil-manggil aku?" Hening, Pak Mamat dan Bunda saling memandang saat sadar ia meninggalkan anak semata wayangnya di rumah sendirian. Detik itu juga mereka berlari menuju rumah. "Siapa juga yang manggil kamu, Dek?" "Tapi aku tadi mendengar suaramu manggil minta tolong, Mas," sahut Bunda. Di tengah kepanikan itu, tibalah mereka di depan rumah. Rumah Pak Mamat terlihat gelap gulita, tanpa ada satupun cahaya yang menyinarinya. Pak Mamat dan Bunda membuka pintu. Seketika dilihatnya sesuatu sedang mengayun-ayunkan timangan anak mereka sambil bernyanyi lirih. "Tidur ya, Nak." Yang membuat Pak Mamat dan Bunda mematung adalah anak mereka yang tadi menangis meraung-raung, diam, seperti menikmati ayunan dari siapapun yang entah tengah membungkuk membelakangi mereka. Bunda sontak menegang, tangan Pak Mamat ketakutan. "Siapa itu, Mas?" Dari belakang, sosok itu mengenakan kebaya lengkap dengan jarik sewek. Rambutnya keriting panjang, nyaris menyentuh lantai tanah. Ia masih menimang sembari bersenandung lirih, sebelum tiba-tiba ia berhenti menyadari kehadiran orang tua mereka yang hanya bisa mematung memandangnya. Perlahan sosok itu menoleh, menatap Pak Mamat. Ekspresi wajahnya tersenyum. Bunda hanya bisa menutup mulut. Sementara Pak Mamat gemetar hebat melihat di hadapannya ada sesosok wanita tua berkulit keriput dengan lidah yang sangat panjang terjulur di lantai tengah melihat mereka. "Anak Anda lucu," katanya. Suaranya sangat halus, terdengar seperti berbisik. Satu tangannya membelai kepala anak Pak Mamat. Setelah berkelut dengan ketakutan, Pak Mamat memberanikan bertanya, "Ada urusan apa di sini?" "Rumahku dirusak, Nak." Ratu marah-marah. "Aku disuruh mengobrak-abrik tempat tinggal kalian. Tapi setelah lihat anakmu, aku gak tega. Pindah saja. Setelah ini banyak yang akan mati. Jangan sampai anakmu menjadi salah satunya." Sosok itu kemudian mengangkat anak Pak Mamat sebelum membawanya menuju pawon alias dapur. Bunda seketika menjerit, memukul punggung Pak Mamat. Rupanya diamnya Pak Mamat memiliki maksud lain, karena setelahnya terdengar suara anaknya menangis dari arah dapur. Pak Mamat menuju ke sana, lalu kembali ke tempat Bunda yang menangis. "Gak diambil, cuma dibawa aja. Itu Mbah mau pamit." Malam itu adalah malam terakhirku melihat Pak Mamat, karena keesokan harinya beliau satu keluarga pindah rumah. Namun Pak Mamat sudah menyampaikan itu kepada Mbah No, juru kunci yang memegang pabrik gula di sini. Mbah No mulai turun tangan. Mbah No, nama itu pasti tidak asing bagi yang mengikuti pabrik gula ini. Beliau selama ini rupanya hanya diam. Namun diamnya beliau bukan bermaksud membiarkan semuanya terjadi. Karena sebenarnya Mbah No tahu bahwa akibat dari perobohan pabrik gula ini akan berimbas pada desanya. Setelah kematian 4 orang, pengelola sudah meminta tolong pada Mbah No untuk dibantu menyingkirkan atau setidaknya melancarkan urusan perobohan pabrik gula ini. Namun Mbah No sendiri yang mengatakannya di depan mereka bahwa dirinya tidak akan sanggup. Pihak pengelola sepertinya memiliki cara lain, salah satunya mendatangkan 5 orang yang kabarnya siap mati.
Di sini aku baru tahu kalau rupanya bagi mereka yang hidup dan tahu hal-hal gaib seperti ini, uang adalah hal kesekian kalinya dibandingkan harga diri. Maksudku adalah mereka sukarela menggadai nyawa bukan untuk uang, melainkan harga diri, bahwa mereka sanggup dan bisa menangani semua penghuni di dalam pabrik gula ini, salah satu yang akan menjadi akhir cerita mereka masing-masing. Malam itu aku ingat, di depan gapura desa ada meja panjang, di atasnya berbagai hidangan yang luar biasa tersaji di atasnya. Rupanya pihak pengelola ingin menjamu kami warga desa sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka yang kebetulan tepat di samping desa kami. Anehnya, tak ada satupun warga yang mau menyentuh makanan itu. Semua warga hanya berdiri melihat kepulan asap makanan yang tersaji di depan mereka. Bahkan tak ada satupun orang tua yang melepaskan tangan anak-anaknya agar tidak mendekati makanan di atas meja itu. Alasannya, makanan itu adalah syarat tumbal. Sejujurnya waktu itu aku dan anak-anak lain sempat tergoda, karena kami memang sebagian besar bukan orang yang punya. Makan daging hanya saat kurban saja. Melihat hal itu, satu dari temanku dipanggil Mbah No. Ia menutupi mata temanku sebelum disuruh melihat meja itu. Saat itu juga temanku jatuh pingsan. Hanya Endah yang berani melihat meja itu. Meski beberapa kali ia memuntahkan isi perutnya, Endah hanya memberitahu di samping meja-meja itu ada wanita yang wajahnya hancur, beserta puluhan pocong tengah menjilati makanan itu. Meski pengelola sudah membujuk bahwa semua makanan ini gratis, namun hingga larut, tak ada satupun yang menyentuhnya. Mbah No mendekati pengelola. Ia merangkulnya, membisiki bahwa 5 orang yang mereka bawa tidak akan bisa menyentuh batas cerobong. Bahkan Mbah No bertaruh dengan kepalanya. Bukan tersinggung dengan Mbah No, 5 orang itu malah tertantang. Sampai satu dari mereka langsung datang ke cerobong asap malam itu juga. Meski 4 yang lain menolak dan menasehati agar sabar dalam membabat alas ini. Tapi sayangnya, satu orang itu paling bebal di antara yang lain. Awalnya ia berniat pergi sendiri, namun 2 orang kuli disuruh menemani di batasan pabrik gula bagian timur. Untuk sampai ke cerobong asap, harus melewati kolam limbah, tempat di mana banyak sekali terdengar suara anak-anak. Hal itu diceritakan oleh seseorang yang kebetulan mendampingi. Panggil saja dia Dimas. Selama ia berjalan di tepian kolam limbah, ia yakin bahwa benar banyak sekali suara anak-anak seperti tengah bermain-main. Sedikit kembali ke belakang, sebelum menjadi kolam limbah, tempat ini adalah pemandian saat pabrik gula dalam masa keemasannya. Dan selama menjadi kolam pemandian, tidak terhitung berapa banyak yang meninggal karena tenggelam atau karena tragedi lain yang kebanyakan memakan korban anak-anak kecil. Kolam pemandian akhirnya ditutup dan dialihfungsikan menjadi kolam limbah yang juga sempat memakan korban anak. Tragedi ini pernah saya ceritakan di penghuni pabrik bagian timur. Berbeda dengan Dimas, Raden yang bertugas menemani tak hanya mendengar suara anak kecil, melainkan sosok lelaki tua berbusana putih yang mengawasinya dari pohon sono yang besar. Lelaki tua itu menggeleng pada Raden. Firasat buruk itu yang Raden rasakan selama berjalan di belakang, terlebih saat melewati bangunan gudang yang sudah lama tidak dipakai. Raden mendengar suara teriakan, orang meraung meminta tolong, tempat di mana tragedi kebakaran hebat pernah terjadi yang memakan nyawa karyawan kontrak. Merapaki rumput liar dengan besi-besi berkarat peninggalan pabrik yang masih terpasang, Dimas dan Raden harus membungkuk mengikuti langkah lelaki yang ada di depannya, yang meski berjalan, namun sulit untuk mereka kejar. Saat sosok berkulit hitam pekat tengah duduk di dekat tangki, bentukannya seperti jinggo, besar, tinggi, bahkan kepala tangannya sama seperti 2 tangan manusia normal, disatukan orang yang mereka ikuti membungkuk pada sosok hitam. Terjadi pembicaraan lama sebelum lelaki itu mendekati Raden dan Dimas, mengatakan bahwa mereka harus berhenti. "Jangan ikut lagi, sampai sini saja,"
Katanya pada Dimas dan Raden yang mengangguk menurut. Tak lama lelaki itu lenyap menuju cerobong yang jaraknya sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka duduk menunggu. Hampir 2 jam lebih tak ada kabar tentang orang yang harus mereka dampingi. Dimas mulai gelisah, sementara Raden seperti melamun menatap sesuatu. "Lihat apa, Ndul?" tanya Dimas, namun Raden hanya diam saja, tak berani menjawab. Bingung, Dimas semakin khawatir. "Diperiksa saja yuk, hatiku nggak tenang," tawar Dimas, namun pikiran Raden seperti tidak ada di tempatnya. Ia hanya mengangguk saja mendengar Dimas yang membuatnya curiga. "Kamu itu kenapa?" Tiba-tiba, tanpa diduga-duga, Raden mencekik Dimas kuat-kuat. Ia mendengus seperti kerbau sambil tangannya menghantam wajah Dimas berkali-kali. Dimas melawan, namun tenaga Raden jauh lebih kuat. Sekuat apapun Dimas melepas cengkramannya, Raden bertambah semakin kuat lagi. "Kamu itu ngapain, Blok?" teriak Dimas terus-terusan. Pergumulan itu sangat lama, sampai nyaris Dimas akhirnya menyerah. Wajah Raden merah padam, saat tiba-tiba entah dari mana munculnya, ada lelaki tua yang menunduk dan mendorong Raden sampai jatuh. "Temanmu gak apa-apa," kata lelaki tua itu. "Bawa pulang saja, yang kamu tunggu tidak akan kembali lagi." Dimas tak mengerti, ia ingin bertanya siapa lelaki tua itu, namun sepertinya ia sadar lelaki itu bukan dari bangsanya, sehingga Dimas langsung menurut dan membawa kembali Raden yang jatuh pingsan. Sesampainya di tempat mes, Dimas menceritakan semuanya. 4 orang lain hanya menggeleng, seakan takjub. Namun dari wajah-wajah yang Dimas lihat, mereka mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. "Gimana ini? Tidak kembali pasti. Memang bodoh dia. Sendirian, nggak tahu jalan pulang." Yang lain hanya menanggapi diam, sampai 1 orang melangkah maju. "Besok carikan saya kuda 2 sama kerbau hitam 2. Anda mau menumbalkan nyawa binatang?" "Apa dia mau?" tanya yang lain. "Enggak, hanya syarat menumbalkan pakai nyawa orang desa saja." Semua orang yang ada di sana diam. Bangunan Belanda adalah salah satu peninggalan paling menggiurkan. Terlepas dari bangunan utama. Semua bangunan tersebut bernilai uang yang tidak sedikit. Hal itu menjadi pertimbangan bagi pengembang sampai rentetan kejadian aneh mulai terjadi, dan pengembang memutuskan mulai besok warga sekitar diperbolehkan ikut andil menghancurkan bangunan-bangunan tua tersebut dengan imbalan batu bata dari bangunan itu boleh dimiliki untuk selanjutnya dijual. Aneh, itu yang aku pertama pikirin tentang berita ini saat tersebar di setiap rumah warga desa. Warga yang sebelumnya skeptis dengan pengembang, setelah mendapat berita ini berbondong-bondong menyerbu masuk dalam situs bangunan-bangunan tua, seperti rumah dan gedung sekolah TK. Tujuan mereka sama, menghancurkan untuk diambil batu batanya, lalu dijual dengan harga tinggi. Sedikit informasi, batu bata bangunan situs Belanda itu besarnya 2 kali lebih besar dari batu bata biasa, sehingga harganya cukup mahal. Hal ini membuat warga melupakan larangan juru kunci untuk tidak masuk ke dalam pabrik tua. Semua sudah tidak peduli lagi dengan bahayanya. Aku sendiri nggak pernah menyalahkan warga, karena aku dan keluarga juga salah satu yang ikut menghancurkan bangunan-bangunan itu. Karena kami semua sama, hidup dalam lingkup ekonomi kekurangan. Lalu, di mana hubungannya dengan 4 orang pintar yang sebelumnya aku ceritakan? Banyak rumor menjelaskan alasan sebenarnya pengembang melakukan hal tersebut adalah saran dari mereka juga, karena beberapa makhluk yang dominan di pabrik gula ini pemilih, dan tumbal mereka bukan sembarang nyawa. Jadi tujuan sebenarnya adalah tumbal pilihan. Gagal meyakinkan warga, Bano sebagai juru kunci akhirnya tidak lagi melarang, melainkan memberi wejangan. Bila langit sudah mulai gelap, aktivitas di pabrik harus ditinggalkan dan semua harus kembali ke rumah masing-masing.
1 minggu berjalan normal, semua warga menurut. Tapi minggu berikutnya, akibat perebutan batu bata yang kian tidak kondusif, ada sebuah keluarga yang nekat tetap menambang batu bata. Bahkan ia tak mendengarkan saat azan berkumandang. Lokasi ia menambang tepat di bangunan TK di samping pohon beringin besar. Sebut saja beliau Bu Sini. Bu Sini ini janda beranak 5, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Langit sudah gelap. Seorang warga yang berniat pulang melihat Bu Sini dan keluarganya, lantas ia mendekati. "Bu, sudah mau malam, nggak pulang?" "Habis ini ya mas, tanggung," jawab Bu Sini. Orang yang memperingatkan melihat anak-anak Bu Sini semua memukul-mukul batu bata, berusaha memisahkan dengan semen yang sudah mengeras beratus-ratus tahun. Tapi ada satu anak perempuan Bu Sini yang aneh. Anak perempuan ini berdiri di salah satu tembok yang setengahnya sudah roboh. Tingginya 2 kali tinggi orang dewasa. Cukup tinggi untuk seorang anak berusia 13 tahun. Ia berdiri menatap pohon beringin. Orang itu lantas kaget. "Bu, anakmu ngapain?" Bu Sini tidak kalah terkejut. Ia lantas berteriak sembari berlari-lari kecil, mencoba membantu anaknya turun, namun si anak seperti melamun. Terjadi kehebohan yang membuat orang-orang berlari mendekat. Mereka berteriak meminta anak itu turun. Namun yang terjadi selanjutnya adalah anak itu menjatuhkan diri dengan kepala menghantam tanah lebih dulu. Lehernya seketika patah. Dia terjatuh dengan suara berdebam yang keras. Seketika hening, anak perempuan itu tak bergerak lagi. Kalau kalian pernah melihat sesuatu mencuat dari leher seperti itu, hal ini sama dengan pemandangan yang disaksikan oleh warga. Tidak ada darah, hanya benjolan yang mencuat. Bu Sini langsung pingsan. Warga tidak ada yang berani mendekat. Tak berapa lama Mbah No datang. Ia marah. Mbah No hanya menjilat leher itu dan melarang warga mendekat, kecuali yang sudah ditugaskan untuk mencari ranting daun kelor. Setelah dapat, 2 warga diminta mendekat untuk menahan leher dan kepala anak itu sebelum dipukul dengan keras. Seketika ia langsung membuka mata, namun tampak ada yang salah. Anak itu hanya diam menatap lurus ke Mbah No sambil mengadaikan leher. Dia tertawa. Suaranya seperti suara nenek-nenek melengking. Dia bicara menggunakan kromo halus. "Saya mau bocah yang satu ini ya, Dik." Semua warga kaget. Mbah No yang biasanya gampang terprovokasi, namun kali ini beliau juga tampak menaruh hormat. "Maaf, ini ada ibunya. Kasihan, saya mohon jangan diambil. Kalau mau nyawa saya saja." Anak itu terus tertawa dengan bukan suaranya. Tak beberapa lama ia memanggil Mbah No, memintanya mendekat, membisikkannya sesuatu. Wajah Mbah No merah padam. Setelahnya anak itu digendong salah satu warga menuju desa. Endah yang berdiri di sampingku mengatakan, dia melihat siapa yang tengah digendong itu adalah wujud wanita tua dengan rambut putih panjang tak berbusana. Di lehernya ada satu kepala kecil, seperti kepala bayi, dan dia adalah salah satu yang paling berkuasa, yang tinggal tak jauh dari gedung utama. Aku merinding waktu mendengarnya. Selepas itu tak ada yang tahu dengan anak itu, karena Mbah No mengunci kamar, di mana hanya ada beliau dan Bu Sini. Namun yang jelas, Mbah No sedang membuat kesepakatan, entah apa. Tapi setelah itu, desaku mengalami fenomena lain yang disebut Sanca Poteh. Sanca Poteh itu hanya nama sebutan saja. Konon makhluk ini jarang keluar. Ia tinggal di sebelah utara, tidak jauh dari pohon beringin. Pemilik lahan dengan rumput yang panjang. Mereka yang sudah mengetahui cerita ini sebelumnya pasti tahu dia siapa. Makhluk ini salah satu yang terbuas. Setiap malam, bila terdengar suara gemeresak seperti gangsing yang ditarik, itu adalah dia Sanca Poteh dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah lain. Saat terjadi fenomena ini,
para bapak terutama kaum lelaki sudah berjaga di pintu kamar dengan garam yang sudah disubuk. Sa, sa, sa. Suara seperti itu benar-benar membuat siapapun merinding. Namun yang paling ditakuti bukan suara itu, melainkan suara setelahnya, yaitu suara mendesis. Kenapa suara mendesis begitu menakutkan? Karena itu artinya dia sudah memilih satu nyawa dari satu rumah. Fenomena puncak kejadian ini memang bertepatan dengan upacara Mantos Batur. Karena imbasnya ke warga desa, mereka yang mengaku melihat Sanca Poteh adalah perwujudan dari wanita setengah ular, dan dia biasa menari-nari di depan sebuah rumah. Keesokan harinya, satu orang pasti mati. Banyak yang menjadi korban, kebanyakan orang-orang tua. Akhirnya rumor tersebar, ada yang bilang itu tahayul atau orang yang meninggal karena memang sudah waktunya. Namun kejadian ini terjadi berulang-ulang. Bahkan dalam satu minggu, ada 3-4 orang meninggal. Aneh. Bila warga desa saya menjadi sumber Sanca Poteh, maka desa seberang, tepatnya barat pabrik, menjadi sumber dari 100 pocong atau 100 pocong. Dan sialnya, hal ini menelan korban juga. Kita bedah satu persatu bencana gaib ini. Setiap kali malam, ada saja orang yang melihat dari dalam rumah. Bila di luar ada suara orang tengah berjalan, namun bila diperiksa tak ada apa-apa. Terkadang ada yang melihat wujud manusia normal, tapi anaknya berkata itu pocong. Sebut saja Abidin, salah satu dari warga yang pernah bertemu dengan salah satunya. Waktu itu malam, ia baru pulang dari rumah teman. Ia menaiki sepeda kumbang sendirian. Saat memasuki gapura desa, Bidin merasa aneh karena tiba-tiba mencium aroma bangkai tikus. Bidin pun berhenti. Ia mencari sumber bebauan itu, tapi dia tak menemukannya. Lantas ia melanjutkan perjalanan. Aneh, saat ia mengayuh sepedanya, Bidin merasa berat. Bidin tahu apa yang terjadi, maka ia sudah berniat mau lari, pergi meninggalkan sepedanya. Namun belum juga ia melompat dari sepeda. Di depan berbaris nyaris 6 makhluk putih berwujud kain putih dengan wajah menghitam yang hancur berkeping-keping. Bidin pun menghentikan sepedanya. Ia mematung. Ia sadar di belakangnya pun sudah ada satu yang tengah duduk sambil berbicara pada Bidin. Mas, bukain tali pocongku ya. Bidin akhirnya turun dari sepeda. Dilihatnya pocong itu. Bidin ingin lari, tapi kakinya seperti tak dapat bergerak. Tak hanya yang di belakangnya, semua berbicara sesuatu hal yang sama. Mereka meminta tali pocong di atas kepalanya agar dibuka. Bidin terlihat ragu. Di lain hal, ia ketakutan, namun suara-suara memohon itu terdengar begitu membuat Bidin merasa kasihan. Lantas tangan Bidin mulai bergerak, di mana si pocong mendekatkan kepala tepat di wajah Bidin. Bau bangkai tercium semakin menyengat, sementara Bidin berusaha menyentuh kain. Di situ Bidin tiba-tiba urung. Ia dengan berani berkata bahwa ia tidak sanggup dan memberanikan diri pergi dari tempat itu. Konon, setelah sampai di kamar, Bidin masih melihat pocong itu memanggil-manggil dari jendela kamar, memohon agar tetap dibukakan tali pocong yang mengikatnya. Bidin tetap menolak. Keesokan paginya, saat bergegas ke sekolah, di samping rumah miliknya banyak orang berkumpul. Bidin mendekat, bertanya perihal apa yang terjadi. Di situ Bidin baru mengetahui, tetangganya wajahnya hancur tak berwujud karena disembur oleh pocong yang mau ia tolong. Bidin terdiam kaku, bersyukur atas keputusan yang ia ambil. Ketika seorang bertemu dengan makhluk ini, ia meminta dibukakan tali di atas kepalanya secara tidak langsung. Ia meminta dibukakan tali di atas kepalanya. Secara tidak langsung, wajahnya akan berhadapan-hadapan dengan si penolong. Saat itu pocong ini menyemburkan sesuatu ke wajah korbannya. Semua rentetan kejadian rencana gaib ini rupanya bermula dari upacara Mantos Batur, yaitu menyembelih kuda dan kerbau bersamaan di 4 penjuru yang dilakukan.
Namun sialnya, sekelas upacara ini pun tak diterima oleh mereka yang sudah menetap ratusan tahun di tanah pabrik ini. Kuda dan kerbau yang disembelih, tak ada satupun yang mengeluarkan darah dengan leher yang sudah dikoyak-koyak parang. Binatang itu berlarian, masih hidup, sampai hari keempat, di mana bangkainya dipendam di dalam tanah, sebagai jaminan awal yang bertujuan mengusir secara halus. Pengusiran yang dilakukan adalah menjanjikan tempat baru, yaitu tempat yang sudah cukup dikenal, yaitu Alas Purwo. Namun rupanya itu adalah penghinaan bagi mereka yang akhirnya tak terima. Serangkaian kejadian mistis terjadi di mana-mana. Di hidung mereka terus mengeluarkan darah. Perlahan-lahan mereka mendapati sakit yang aneh, mulai dari rasa gatal yang tidak bisa habis, hingga kepala mereka menggeleng terus-menerus. Tapi mereka tak menyerah. Janji harus ditepati, hal itu mutlak, meski nyawa taruhannya. Janji kepada si pengelola bila mereka akan menuntaskannya. Hal ini yang membuat Mbah No marah karena resiko yang diambil oleh orang-orang itu terlalu jauh. Bahkan Mbah No hanya sebatas menggarisi desanya agar tidak terlibat lagi karena rasa gatal yang mereka dapat itu adalah rasa gatal dari penghuni cerobong. Kulit yang mereka garuk menjadi aneh karena tiba-tiba terasa mengeras seperti sisik ular, dan itu terus terjadi setiap malam sampai salah satu dari mereka akhirnya jatuh setelah memuntahkan isi perutnya terus-menerus. Di pantatnya ia mengeluarkan darah. Entah malam keberapa hal ini terjadi terus-menerus dan sudah berapa banyak korban yang jatuh. Karena sebelum cerita ini berakhir, pengelola menyembunyikan korban yang sebenarnya. Yang saya ingat malam terakhir adalah pabrik tua ini kedatangan tamu dari kota. Yang saya ingat malam terakhir adalah pabrik tua ini kedatangan tamu dari kota Gresik. Orang ini katanya datang sendiri. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyambangi warung lele sambil memandangi pabrik tua itu terus-menerus. Ada hal yang menarik karena sudah berminggu-minggu ibu penjual warung tak pernah dikunjungi pembeli. Orang itu hanya tersenyum, memandang kepala buntung yang ada di rak atas warung tersebut. Iya bu, warung ini nanti akan ramai lagi. Sementara dia duduk, tiba-tiba Mbah No muncul menemani orang asing itu yang mengangguk memberi salam. Panggon angker begini gak seharusnya dipaksa, bisa mengancam nyawa yang gak bersalah. Harusnya bisa diperhitungkan. Boleh saya ikut turun tangan? Untuk pertama kalinya Mbah No menerima uang dari luar untuk masuk ke dalam pabrik. Hal itu juga yang membuat Mbah No berkata bahwa sebagian pabrik bisa ditinggali, namun sebagian lagi harus tetap seperti itu. Mbah No menunjuk tempat di mana ratu berada dan lelaki itu mendekatinya. Ini akan menjadi cerita terakhir saya tentang pabrik gula ini, sekaligus penutup seri ini selamanya. Jadi malam ini saya akan membawa kalian kembali ke masa saat pabrik ini benar-benar terlihat hitam, sampai orang asing pun berdatangan, tentu dengan tujuan tertentu. Pasti banyak yang bertanya kenapa Mbah No menerima lelaki misterius ini. Sangat kontras dengan orang-orang yang didatangkan oleh pihak kontraktor. Padahal mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan konflik yang sudah lama mendekam di atas tanah wingit ini. Disinilah saya baru tahu bila lelaki ini bukan lelaki biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan, lelaki ini memiliki postur yang tinggi, tegap, dengan jambang dan rambut gimbal panjang. Wajahnya tegas, tak ada senyuman sedikit pun. Bahkan ketika ia tahu sesaat setelah melewati gerbang, 100 macan putih yang menjaga area gerbang utara dekat dengan pohon randu mengeram marah ketika kaki lelaki ini menginjak tanah milik mereka. Tak ada satupun makhluk yang ada di sini menerima kehadiran lelaki misterius ini. Malam itu hanya berdua, Mbah No dan lelaki ini berjalan beriringan dengan di belakang masih dibuntuti ratusan macan putih. Meski marah, tak ada yang berani menyentuh lelaki ini. Di sini Mbah No bertanya, "Sudah berapa lama jadi jugrak?" Lelaki itu tersenyum pada Mbah No.
ia menjawab dengan suara lirih seperti orang kesakitan. Sudah hampir 4 tahun, saya sudah cari kemana-mana biar semua ini berakhir, tapi tidak ada yang bisa mematikan saya. Semoga di sini saya bisa mati dengan tenang. Kasihan keluarga saya, Mbah. Aku pernah dengar sejahat-jahatnya manusia itu yang menjadikan manusia lain jugrak. 4 tahun bukan waktu sebentar. Mbah boleh lihat. Lelaki itu menanggalkan pakaiannya, membiarkan Mbah No melihatnya. Sebelum ia menutup mata dan menggelengkan kepalanya, lelaki itu menutup kembali tubuhnya sebelum kembali berjalan. Ia memberitahu pada Mbah No bahwa yang ada di tubuhnya tidak seberapa dengan yang ada di kedua kakinya. Mbah No tak berkomentar. Ia tidak bisa membayangkan sekuat apa lelaki ini. Siapa yang menjadikanmu seperti ini? Yang jelas ada yang gak suka sama keluarga saya. Sebenarnya adik saya yang mau dijadikan jugrak, tapi biar saya saja yang menebusnya. Tanpa terasa, perjalanan mereka hampir melewati gudang lama. Di sini lelaki itu berhenti memandang jauh pintu seng yang dipasang serampangan. Lelaki itu masih diam. Ia mendengar jeritan orang-orang tanpa kulit. Tumbal nyowo, kata si lelaki yang dijawab anggukan sama Mbah No. Ya, dibakar hidup-hidup hanya karena keserakahan pemilik pabrik ini. Malam itu lebih dingin dari biasanya, dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, seorang perempuan yang sudah menunggu mereka berdua. Wajah perempuan itu cantik sekali. Itu yang Mbah No ceritakan sebelum beliau meninggal. Si lelaki itu pun juga tahu bahwa perempuan ini bukan manusia dari aci-acinya. Ia menunduk tanpa bicara. Si lelaki menyadari di depannya adalah salah satu yang paling berkuasa di tempat ini. Ular apa buaya? Tanya si lelaki yang cukup ditanggapi Mbah No dalam diam. Ia merasa tak enak, namun untungnya si perempuan menoleh. Ia tersenyum pada lelaki itu sebelum menjawab pertanyaan. Buaya putih, Mas. Di sini saya diberitahu bahwa dulu perempuan ini sering mampir ke desa saya. Biasanya laki-laki yang ia cari. Cara untuk tahu bahwa dia manusia atau bukan adalah dengan cara melihat aci-aci di bawah hidung, di atas mulut. Bila tidak ada lekukan, bisa dipastikan dia siluman. Ada cerita tersendiri dari siluman ini. Yang jelas setelah kematian pemuda desa, warga meminta juru kunci sebelum Mbah No untuk menghentikan teror perempuan ini. Dan cara yang digunakan, kabarnya juru kunci menceburkan anak gendruwo ke sungai dekat pabrik. Semenjak saat itu, ada lagi kabar perempuan ini yang meminta pemuda lagi. Namun sekarang Mbah No juga baru tahu bila ia rupanya mengabdi di dalam kerajaan demit ini. Mbah No bahkan sampai bilang, sebagai manusia, ia memiliki batasan. Salah satunya rupanya banyak yang jauh lebih berbahaya bila dibandingkan oleh wungkul atau gerandung yang pernah terang-terangan menyerang. Mbah No melihat pertama kalinya peliharaan naga yang berjaga di cerobong asap pabrik yang besarnya hampir 2 kali cerobong asap itu sendiri. Anehnya baru kali ini ia diizinkan melihat. Mbah No sempat berpikir mungkin selain mengantar jugrak, ia juga tidak akan kembali, alias mereka menginginkan dirinya juga. Maka bila itu terjadi, juru kunci lain harus siap menggantikannya. Setidaknya itu yang Mbah No rasakan saat sayup-sayup tabuhan ludruk terdengar dari kejauhan. Rupanya ini adalah pesta yang sering saya dengar dari karyawan-karyawan pabrik dulu. Musiknya memabulkan dan konon berbeda-beda. Ada yang melihat ludruk, ada yang melihat pewayangan atau tari-tarian Jawa lama. Namun yang dilihat malam ini adalah pesta untuk menyambut si jagrak. Wajah semua makhluk yang ada di sana tak ada satupun yang menerima. Nyaris semua masam, bahkan macan putih yang sudah mengitari tempat itu, masih mengeram marah ingin menerkam. Mbah No tahu bagi mereka aroma jagrak seperti aroma daging busuk, karena mereka dibuat dari ilmu Jawa kuno.
Si perempuan yang mengantar melepaskan pakaian lelaki itu. Di situ Mbah No melihat lagi tubuh tegap dengan beberapa bagian bolong, di mana Mbah No bisa melihat tulang belulang lelaki itu. Kedua kakinya pun sama, kata orang Jawa keruak, daging berlubang. Ia dituntun ke tengah acara. Lelaki itu hanya berpesan bahwa ia berpamitan dan meminta Mbah No mengantarkan kembali pakaian miliknya ke sana keluarganya. Mbah No menyanggupi. Di situ Mbah No juga melihat ada satu orang yang ia kenal bergabung bersama makhluk itu. Ia adalah salah satu paranormal yang hilang. Lelaki itu duduk di atas pelepah pisang, dan itu memang harus dilakukan sebelum kedua tangannya dipatahkan dengan makhluk hitam besar, yang menurut saya dari penuturan Mbah No, dia yang pernah membuat Endah lumpuh. Namun itu hanya perkiraan saya. Bila didengar dari fisiknya, lelaki itu menjerit membiarkan makhluk itu mengerumuninya, melahap apa yang ada di depannya. Di atas tanah itu lalu ditanam pohon waru kecil, dan itu adalah batasan tempat kontraktor boleh membangun. Namun Mbah No meminta syarat sejumlah uang untuk keluarga si lelaki. Pohon itu masih ada sampai sekarang. Di depannya ada pasak yang dipotong dari bambu, ditancapkan tepat di depan pohon. Ada satu yang bikin saya ngeri saat mendengar cerita ini adalah perkataan Mbah No dalam merapalkan mantra atau apapun itu dengan bahasa Jawa. Tapi sayangnya saya nggak bisa, hanya ada beberapa kalimat yang bisa saya tangkap. Salah satunya, saat pasak ini lepas, jangan salahkan saya kalau dia meminta tumbal yang lebih banyak. Jagrak bagi makhluk seperti mereka sama dengan 1000 nyawa manusia. Sesuai permintaan ratu di sini, kalau kalian datang ke perumahan ini, akan ada batasan sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu tumbuh tidak normal. Anehnya di balik pohon itu ada tanah cukup luas yang sayangnya tak tersentuh. Konon makhluk penghuni pabrik ini setengahnya masih ada di sana dan setengahnya pergi. Saya banyak mengurangi esensi akhir cerita ini karena percaya atau tidak cerita ini banyak membuat saya dan keluarga saya jadi pesakitan. Namun saya percaya bahwa ada makna baik di balik cerita ini. Oh ya, sebenarnya saya mengenal lelaki ini. Itulah alasan kenapa dulu Mbah No mau cerita kepada saya. Yang ingin saya katakan, lelaki ini adalah orang paling baik yang pernah saya kenal. Tapi ya sudah, dasarnya manusia yang jahat itu memang ada. Namun syukurlah sekarang keluarga lelaki yang ditinggalkan ini serba berkecukupan hingga sampai saat ini. Orang Jawa tahu jagrak itu seperti musibah karena ia menanggung segala bencana di dalam sebuah keluarga, karena setelahnya kebaikan akan menyertai keluarga tersebut. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Dan jagrak berbeda dengan santet karena ini lebih dikenal di Jawa Timur, tepatnya di bagian Jawa Timur pesisir utara. Tahu di mana? Silahkan mencari tahu sendiri. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.